Bersahabat berarti kita tahu baik dan buruknya perangai sahabat-sahabat sekalian. We tolerate them just as like they tolerate us at some degree. Nah, degree inilah yang menarik. Batasannya di mana? Berbagai cerita telah banyak mengeksplor apa yang terjadi kepada satu grup pertemanan saat dark secret masing-masing dibongkar, dihamparkan keluar. Karena memang menarik mengulik karakter melalui rahasia terdalam mereka, dan tentunya juga membuat relationship mereka jadi semakin berwarna. Namun, belum banyak yang menggali trope ini lewat lensa horor atau thriller. Nah, itulah Hal Fresh yang dibawa oleh Buddies garapan Halina Reijin. Yang dalam prosesnya juga balik menyajikan sesuatu yang baru terhadap perspektif dan juga trope lain, yaitu whodunit itu sendiri. Kata buddies merujuk kepada permainan yang dilakukan oleh geng karakter di film ini. Mereka berkumpul di rumah gede merayakan kembalinya Sophie dari rehab. Di luar lagi badai, jadi mereka ngisi waktu dengan permainan yang mirip kayak game werewolf ataupun game Among Us. Mereka akan berusaha menebak ada satu killer. Nah, saat itulah tuduh-tuduhan mulai semakin menjadi-jadi, semakin panas. Dari dialog-dialog kita bisa mendengar bahwa ada rekah-rekah kecil yang serius di balik keakraban mereka. Kehadiran orang baru seperti B, pacar baru Sophie, juga tidak banyak membantu, melainkan nambah masalah. Ketegangan menjadi semakin benar-benar memuncak, menjadi sebuah horor saat salah satu dari mereka ditemukan tewas dengan luka sabetan pada leher. Ada killer beneran yang mengincar mereka, yang menginginkan mereka semua mati satu persatu. Kita pun lantas melihat geng ini semakin hancur saat mereka semua tuh mulai saling serang dengan fakta-fakta kelam masing-masing hanya untuk mencari siapa yang membunuh di antara mereka. Yang nonton ini mengharapkan whodunit standar bakal either surprise atau malah kecewa. Ya, itu memang bukan salah penonton, melainkan karena itulah resiko yang diambil oleh film ini. Misteri siapa pelakunya, apakah pelakunya ada di antara mereka atau dari orang luar, itu memang dibangun penuh tensi dan misteri. Namun, di balik tensi dan mayat-mayat bersimbah darah itu, Buddies sebenarnya terutama diniatkan sebagai satir. Sindiran buat perilaku komunikasi sosial seperti yang diperlihatkan oleh karakter-karakternya. Sophie dan gengnya adalah anak-anak orang kaya yang trendy, yang gaul banget lah istilahnya. Bahkan karakter utama kita, si B, walaupun berasal dari luar circle, dia ini asing di antara yang lain, nggak share lifestyle yang sama-sama hedon, tapi tetap punya gaya sosial yang serupa. Salah satu dialog yang jadi diulang adalah saat Sophie muncul bersama B di rumah itu, dan anak-anak di sana tuh surprise melihat Sophie beneran datang. Karena selama rehab, Sophie ini tidak pernah membalas grup chat WA mereka di WhatsApp. Ya, karakter-karakter di cerita ini memang merepresentasikan Gen Z, generasi Z. Anak-anak muda yang secara konstan aktif bergaul di internet, di sosial media. Karakter-karakter di sini punya podcast, bicara dengan kamus istilah anak-anak gaul di Twitter, anak-anak woke di Twitter, dan juga mereka tuh cari pacarnya di dating app. Nah, furthermore, film ini ngasih lihat sedikit perbandingan antara generasi mereka dengan generasi yang sedikit lebih tua lewat karakter Greg. Ini pacar si Alice, jadi dia juga outsider seperti B. Nah, rahasia buruk mereka semua berkenaan dengan betapa fake-nya mereka terhadap masing-masing. Satu adegan menunjukkan mereka nari TikTok bareng, lalu berikutnya ada juga adegan yang nunjukin mereka tuh berargumen soal podcast satu karakter tidak disukai dengan benar-benar oleh karakter lain. Kan? Lihat, dari karakter-karakternya saja, dari permasalahannya saja sudah bisa dilihat bahwa mereka ini filmnya tuh divisif banget. Sebagian penonton akan merasa relate sama permasalahan sosial kekinian, sebagian penonton lain akan jengkel. Aku termasuk sebagian yang kedua. Buatku mereka semua itu annoying, candaan mereka nggak masuk. Aku juga tahu kalau aku ada di atap dengan circle mereka, aku pasti sudah cabut dari tadi. Aku hanya bisa relate sama permainan mereka yang buddies. Karena game. Ada di Among Us ada, di Werewolf ada gitu kan. Selebihnya aku hanya seperti benar-benar menonton mereka saja. Nah,
Ketika seseorang menonton, dia nggak relate, dia nggak care, tapi betah menonton film itu, maka sebenarnya film itu sudah mencapai sebuah prestasi. Bahwa sebenarnya di balik itu semua, film ini punya sesuatu. Dan sesuatu itu bukan hanya soal misteri whodunit atau misteri bunuh-bunuhannya saja, melainkan juga ada pesan di dalamnya. Relate atau tidak, suka atau tidak dengan revealing di ending, atau mungkin lebih tepatnya merasa tertipu atau tidak, tapi gagasan film ini adalah sesuatu yang beresonansi dengan kita yang hidup di masa sekarang. Film hanya membungkusnya dengan rapi ke dalam misteri whodunit dan karakter-karakter yang annoying. Selebihnya film ini ya penting sebenarnya di dalamnya. Bicara tentang tujuannya sebagai satir untuk pergaulan generasi Z, film ini sebenarnya cukup keras. Banyak dialog yang benar-benar menyindir tajam betapa insignifikannya hal yang merasa jadi masalah buat para karakter. Generasi Z yang nonton pasti kayaknya bakal tersentil. Like, sebegitu pentingnya kah orang harus balas chat WhatsApp gitu kan? Sehingga dia tuh bisa dianggap sombong hanya dengan gak balas oleh teman satu geng. Atau soal podcast, segitu pentingnya kah kita harus suka dengan konten yang dibuat oleh teman kita yang sedang pengen cari popularitas gitu. Ini kayak gue like punya lu like punya gue, karena kita harus saling menghargai usaha kita bikin konten. Atau juga soal bahasan toksik dan istilah-istilah lain seperti gaslighting, segala macam. Film dengan belatan menyebut bahwa anak zaman sekarang itu menggunakan istilah-istilah trending tersebut ya karena hanya tren gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh semua tuh nggak punya pendapat personal tentang permasalahan yang bersangkutan. Jadi nyindirnya benar-benar kena. Bagian-bagian mencekam ketika lampu mati dan karakter harus berjalan dalam gelap hanya dengan bantuan cahaya dari layar HP, seperti menguatkan gagasan film soal betapa anak muda sudah merasa gede dan aman hanya dengan melihat lewat gadget, tapi tidak mengalami langsung gitu kan. Ultimately, ending film lah yang ngasih toyoran paling kuat. Film ini rela whodunitnya jadi agak lain, supaya gagasan dan sindiran tersebut benar-benar menonjok. Yang film ini ingin tunjukkan adalah betapa lemahnya pertemanan dan bahkan relationship yang didasari oleh bagaimana orang bertindak di internet. Ya, sesama teman mungkin bisa khilaf dan keeping secret lalu membocorkan rahasia. Tapi dengan perilaku sosial media sekarang, semua itu terasa lebih rapuh. People will have no idea how to act genuinely ketika berhadapan langsung. Dan akhirnya bakal lebih saling menyakiti satu sama lain gitu kan. Yang baru saja kita lihat itu adalah contohnya, adalah kisah bagaimana sekelompok generasi Z menghancurkan koneksi, menghancurkan diri mereka sendiri. Karena ketika bertemu, mereka tidak bisa banding secara natural, melainkan jadi merasa saling expose satu sama lain. Jadi saling serang. Thriller atau horor biasanya suka membunuh karakter yang paling likable atau yang paling simpatik. Untuk menaikkan tensi dramatis. Untuk karakter utama, kematian karakter likable ini biasanya diset sebagai pukulan yang berat, pukulan yang telak. Malangnya bagiku, karakter badis yang likable-nya, yang mikirnya pakai logika dan gak berdialog pakai istilah-istilah anak muda, memang juga dibuat mati. Yang berarti aku ditinggal bersama karakter-karakter yang annoying sekarang, dengan situasi kematian yang juga sama annoyingnya. Nah, dari adegan kematian itulah, aku sadar bahwa karakter utama kita juga tidak diniatkan untuk belajar inline dengan kita, dengan penonton. Bahwa karakter utamanya kali ini juga bergerak dalam desain tipikal karakter generasi Z. Itulah yang jadi bahan koreksi untukku pada film horor keluaran A24 ini. Karakter utamanya, si B, tidak benar-benar punya pembelajaran yang kuat, melainkan hanya dijadikan bahwa dia itu sadar dan dia itu tetap adalah bagian dari kerapuhan relasi yang sedang disindir. Maria Bakalova sebenarnya memerankan B dengan cukup sesuai. Dia ngerti kebutuhan naskah, paham kapan harus mengundang simpati, kapan harus bertingkah sus, kapan harus cerdik, dan mainly itu dilakukannya dengan lewat ekspresi. Sama seperti si Amanda Stenberg yang jadi Sophie, dia juga jago dan ngerti dalam memainkan ekspresi. Desain karakter mereka lah yang ngambil resiko. Kayak si B, momen dia membunuh karakter likable satu-satunya di film ini adalah momen kita meragukan dirinya sebagai tokoh utama. Momen ketika karakter utama ini tidak bertindak seperti penonton jika penonton berada di posisi yang sama dengan dirinya. Karena kita tidak bisa melihat alasan kuat dia harus membunuh. B hanya berubah dari yang tadinya cinta,
overly kalau boleh dibilang sesuai dengan aksinya, ke jadi takut sama pacarnya. Ini bukan plot yang kuat untuk karakter utama. Sehingga karakternya malah jadi kurang kuat, punya alasan untuk ada di sana gitu. Melainkan hanya sebagai pasangan dari karakter lain. Film nggak eksplorasi banyak siapa dirinya. Aku malah mikir kalau karakter B ini nggak ada, dan ceritanya jadi hanya tentang Sophie yang balik dari rehab untuk menjalin kembali pertemanan dengan sahabat-sahabatnya, film ini masih bisa jalan kok. Gagasan dan sindirannya masih bisa juga tersampaikan tanpa harus lewat sudut pandang B yang seperti ini. Jadi ya, Maria Bakalova memainkan B dengan hebat. Senang melihat dia main di film lain setelah film Borat. Hanya saja karakternya B kurang kuat dibangun. Hampir seperti dia ada karena film ini butuh romance, butuh dua orang untuk momen di final. Aku nggak nyangka bisa betah juga nonton film yang karakter-karakternya benar-benar annoying semua dan nggak relate. Tapi mungkin itulah kekuatan dari sebuah cerita, kekuatan dari naskah. Film ini benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan dan mendesain ceritanya untuk memenuhi hal tersebut. Menempuh banyak resiko, diantaranya membuat bangunan misteri whodunitnya jadi punya surprise yang might not work well buat penonton. Tapi buatku endingnya bekerja dengan baik. Desain atau konsepnya bisa dimaklumi karena film ini mengincar sebagai satir. Yang kurang hanya pembangunan karakter utamanya. Gak benar-benar dieksplor. Cerita dan fungsi film menurutku masih bisa jalan tanpa si karakter utama. Kuberikan 6 dari 10 bintang emas untuk Buddies. That's all we have for now. Apakah menurut kalian society generasi kekinian memang akan menghancurkan diri mereka sendiri? Share di comments pendapat kalian. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydoorship.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydoorship di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.